Halo, nama saya Joshua dari kelas 9V dan saya akan jelaskan tentang eee, drama Malin Kundang yang saya tonton nih. Jadi pertama saya akan jelaskan alur ceritanya dengan singkat banget. Jadi suatu hari di desa ada anak namanya Malin yang hidup dengan ibunya. Nah, mereka hidupnya lumayan miskin dan mereka nggak bapaknya udah meninggali mereka, tapi ibunya merasa hidup mereka udah cukup sih. Tapi suatu hari si Malin ini dia mau keluar keluar desanya, dia mau pergi keluar ke luar negeri mungkin atau tempat yang lebih baik pokoknya dari desanya. Walaupun ibunya agak ragu, lama-lama dia membolehkan si Malin ini pergi. Nah, tahun-tahun kemudian si Malin udah punya istri, dia hidupnya di kota sekarang. Nah, si istrinya mau lihat kampungnya Malin. Dia pikir si Malin ini kaya raya di kampungnya, rumahnya luas banget. Tapi si Malinnya eh, bilang tetap nggak mau si istrinya lihat kampung sebenarnya. Dia nggak mau lihat bahwa si Malin ini tuh sebenarnya miskin dulu. Tapi lama-lama si Malin dengan istrinya pergi ke kampung awal si Malin. Nah, ketika itu si ibunya yang udah nunggu, udah kangen banget. Dia pertama kali lihat Malin, dia eh, bilang, "Apakah itu Malin?" Tapi si istri ini bilang, "Malin, ini siapa? Kenapa ibu yang miskin ini eh, bilang dia tahu kamu?" Nah, si Malin ini kan bilangnya dia kaya raya kan dari dulu. Jadi si Malin bilang, enggak, itu bukan ibu aku." Si ibu Malin ini tadi bilangnya bahwa dia adalah ibunya si Malin. Nah, lama-lama si Malin tetap tetap bohong, bohong bahwa si ibunya Malin ini bukan ibunya. Lama-lama ibunya Malin sedih dan si Malin sama istrinya mau pergi kan. Si ibunya ini dia mengutuki si Malin dan karena itu si Malin menjadi batu. Jadi saya akan sekarang menjelaskan tentang latarnya dan watak. Pertama kita akan mulai dari latar. Jadi latar cerita ini kita mulai dari tempat. Jadi tempatnya kita bisa lihat ada di pantai, di kota besar dan di desa kampung Ngamalin. Nah, pertama kampung Ngamalin ya mulainya ceritanya kan. Soalnya ya dimulainya udah dibilang bahwa si Malin sama ibunya lagi udah di kampung lah. Terus di kota besar karena ketika istrinya dan Malin lagi eh ketika istrinya Malin minta Malin pergi balik ke kampungnya, mau lihat kampungnya itu pas mereka masih di kota. Dan pas di pantai ya itu ketika si Malin dan istrinya sampai di kampungnya. Dan si ibunya Malin pertama lihat anaknya setelah udah lama. Dan untuk suasana ada banyak sih, tapi beberapa ada sedih. Soalnya ya ketika Malin tidak mengakui bahwa si ibunya Malin ini itulah ibu Malin sebenarnya, dia merasa sedih kan, pasti merasa. Sekarang saya akan bahas watak tokohnya. Pertama kita ada ibunya Malin. Dia adalah penyayang, soalnya dia emang peduli sama anaknya kan. Dari pertamanya kita bisa lihat dia nggak mau anaknya pergi karena dia emang tetap mau bersama dengan Malin. Tapi karena saking sayangnya dia bolehin si Malin pergi. Nah, dua dia juga sabar. Karena walaupun Malin udah ngilang nggak bertahun-tahun, tapi dia tetap nunggu untuk dia balik. Soalnya pas pas eh, awalnya dia saya lupa bilang, tapi dia udah bilang dia mau
dia nggak akan lupa sama ibunya dan kampungnya. Terus untuk Malinnya sendiri dia sombong karena sekarang karena dia udah kaya raya banget, udah pergi di kota nih, dia melihat di kampungnya orang si ibunya tuh udah kayak miskin ya, dia udah nggak menghargai, udah nggak menghormati. Jadi karena itu dia menurut saya dia sombong. Terus durhaka karena dia menyakiti perasaan ibunya karena bilang dia adalah orangnya yang bukan ibunya sendiri dan juga pembohong karena dia bilang di dramanya bahwa ibunya adalah bukan ibu yang sebenarnya, dan dia juga bohong sama istrinya bahwa pas di kampungnya dia rumahnya gede banget, gede luas dan dia kaya pas waktu itu. Terakhir istrinya Malin ya sombong karena dia ketika pertama lihat ibunya Malin dia bilang ini wanita siapa, dengan ini nggak mungkin ibu si Malin karena dia kelihatannya miskin. Terakhir pesan moral dari cerita Malin Kundang ini yaitu harus harus menghormati orang tuamu, lebih tepat ibu, soalnya ya dari cerita ini kita lihat kan kalau kita nggak hormat sama ibu kita membohong sama dia, kita durhaka, kita akan dikutuk dan kita nggak, dari cerita itu ya kita kita dikutuk dan kita nggak dapat uh, penyelesaian yang baik. Jadi dari cerita itu kita bisa dapat kita harus tetap menghormati orang tua dan kita harus jujur. Terakhir opini saya, uh, menurut saya sih dramanya lumayan oke. Walaupun kayak secara unsur-unsur ekstrinsiknya tidak terlalu banyak propsnya, tapi dengan pakaiannya lumayan memberi, terutama untuk ibunya Malin, istrinya Malin dan Malin sendiri, mereka kelihatan lah, dari ibunya Malin emang kelihatan dia orangnya miskin. Terus juga sama istrinya Malin dan Malinnya sendiri, dari pakaiannya mereka kelihatannya orang lumayan kaya lah untuk waktu itu. Nah, untuk cara dramanya memberi perasaan kepada penontonnya lumayan oke, soalnya mereka menggunakan musik untuk mengekspresikan apa yang mereka mau ceritakan. Dan menurut saya sih musik lumayan efektif untuk itu, soalnya ya sebagai manusia musik musik tuh bisa emang kena ke hati kita, jadi perasaan kita emang kena. Dan menurut saya overall lumayan dramanya sih ya. Kayaknya segitu aja cukup. Terima kasih Mister, dan semoga saya dapat nilai bagus ya, hore.